di sini. Nah, ini dia. Turunan fungsi aljabar. Sudah nampak di layar kalian? Sudah, Bu. Nah, oke. Ya, halaman 40, Bu. Kalau di modul tuh halaman 43 kan, Bu? Saya nggak tahu, saya belum punya modulnya soalnya. Yang hard copy ya, saya punyanya yang di modul. Oke, pokoknya yang judulnya ini ya, turunan fungsi aljabar gitu ya, Handari ya. Oke. Nah, nanti di bab ini itu kalian bisa menjelaskan sifat turunan dan pasti memakai ya. Menentukan turunan dengan memakai definisi dan sifatnya. Nah, kita sekarang ke definisinya dulu deh. Sebelum ke sifat turunan ya. Kemudian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Nah, ini berarti terapan ya, yang 4.1 ini. Oke. Nah, sekarang kita ke penjelasan materinya turunan itu sebenarnya apa sih? Nah, ini dia di sini. Turunan itu nama lainnya adalah derivatif atau diferensial. Jadi turunan nama lainnya adalah derivatif atau diferensial. Nanti kalau ada buku yang menyebutkan derivatif, oh itu berarti turunan. Atau menyebutkan diferensial gitu ya, itu turunan gitu. Nah, nanti kebalikan turunan diferensial itu adalah integral gitu ya. Maka kalian pasti pernah dengar integral gitu ya. Integral itu adalah kebalikan diferensial. Oke, nah itu nanti setelah turunan kalian akan belajar integral gitu. Jadi itu kalkulus ya namanya. Ilmu kalkulus itu dari limit, kemudian diferensial, kemudian integral. Nah, ini merupakan pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan, nilai inputnya ya, jadi X yang kita ambil. Nah, kayak misalnya di sini, contoh aplikasinya adalah banyak minyak pelumas selama 1 tahun yang digunakan oleh suatu kendaraan yang bergerak dengan kecepatan. Nah, ini nyambung dengan limit kemarin ya, berkaitan dengan pergerakan suatu benda. Nah, memiliki kecepatan, memiliki percepatan gitu ya, nyambung. Nah, ini. Dengan memahami konsep turunan, Anda dapat menentukan jumlah maksimum minyak pelumas yang digunakan dalam 4 tahun. Jadi, maksimumnya minyak yang akan dipakai itu berapa gitu ya. Nah, nanti di derivatif itu, di turunan kita udah bisa menentukan maksiminnya. Kalau yang di limit kemarin, kan kita hanya memperkirakan kalau T-nya mendekati 4 tahun, maka dia membutuhkan berapa minyak pelumas gitu ya, atau kecepatannya berapa kendaraan itu bergerak begitu. Nah, sekarang kita masuk ke konsep-konsepnya ya. Ini petunjuk. Sebelum ke konsepnya, kita ke sini nih, peta konsepnya dulu. Nah, turunan itu bermula dari limit. Nah, limit itu adalah teori dasar untuk menuju ke turunan. Akhirnya muncul turunan gitu ya. Teori dasarnya. Nah, di turunan itu nanti akan dibahas pengertian turunan, kemudian definisi turunan sama sifat-sifat turunan ya. Nah, ini yang di bab ini. Nanti yang terapannya itu akan kita bahas di semester 2 nanti. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ke pengertian turunan dulu. Pengertian turunan. Nah, ini dia. Supaya kita memudahkan kita memahami, ini saya zoom dulu kok nggak bisa ya. Bentar. Oke, nah kegiatan pembelajaran pertama itu menentukan konsep turunan dulu. Nah, ini nanti kalian bisa memahami konsep turunan itu apa, kemudian menentukan gradien kurva, kemudian menentukan kecepatan sesaat atau laju sesaat benda yang bergerak. Nah, kita ke sini dulu. Ini dia. Nah, laju rata-rata itu adalah ini ya. Nah, ini kemarin sudah kita bahas di bab limit kemarin ya. Laju rata-rata itu adalah perubahan laju rata-rata perubahan fungsi ya, berarti
ini perubahan jarak nih. Delta Y itu adalah perubahan jaraknya ya, kemudian dibagi perubahan X-nya atau perubahan waktunya kalau di di laju benda bergerak gitu ya. Nah, maka di sini kalau X1-nya itu A, kemudian X2-nya adalah A plus B, maka masukkan aja ke sana. Berarti Fx2 itu adalah Fa plus B dikurangi Fa, Fx1-nya ya. Kemudian X2-nya kita ganti sama A plus B dikurangi A. Maka muncullah rumusnya yang ini nih. Nah, ini adalah rumus laju rata-rata. Jadi nanti bedakan, dia menanyakan laju rata-rata atau laju sesaat. Beda ya. Jadi hanya beda belakangnya, ini menjadi beda. Jadi laju rata-rata sama laju sesaat itu beda pengertiannya di sini ya, di matematika ya. Nah, bedanya apa? Kalau laju rata-rata itu adalah delta Y per delta X. Rumusnya seperti ini, gitu ya. Tapi kalau laju sesaat itulah yang disebut sebagai fungsi, gitu ya. Kalau laju rata-rata itu kayak kita menghitung rata-rata selama ini ya di statistika itu. Sama juga di sini kan. Tapi kalau laju sesaat itu baru merupakan turunan. Jadi karena dia laju sesaat, maka perhatikan ini. Nilai limit dari laju rata-rata. Jadi kalau laju rata-rata ini kita kasih lim di depannya. Nah, kemarin seperti kita mengerjakan limit kemarin ya. Di sini itu delta X yang mendekati 0. Delta X-nya yang kita dekatkan ke 0. Jadi bukan X lagi ya. Nah, begitu. Maka dia menjadi laju sesaat. Nah, laju sesaat itu adalah limit dari laju rata-rata. Ingat itu ya. Turunan itu adalah, atau laju sesaat itu adalah limitnya dari laju rata-rata. Nah, rumusnya ya udah dari rumus laju rata-rata tadi nih di atas ini kita tambahkan limitnya. Nah, seperti itu. Karena bawahnya itu menjadi B, maka B-nya yang kita dekatkan ke 0. Nah, perhatikan. Jadinya adalah limit Fx plus B dikurangi Fx dibagi B, di mana B-nya yang mendekati 0. Ini rumusnya. Rumus laju sesaat. Kalau ditanya laju rata-rata, maka kalian gunakan delta Y per delta X aja. Gitu ya, paham ya rumus ini? Nah, pokoknya jangan kebalik. Sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Nah, terapannya adalah kayak gini. Sebelum ke terapannya ya, kita lihat ke kasusnya dulu nih. Garis singgung ya, nanti kan terapannya akan masuk kemana aja gitu ya. Selain benda bergerak, dia masuk juga ke garis singgung. Mencari persamaan garis singgung gitu ya. Kurva. Nah, perhatikan nih. Kalau kita ke sini dulu deh. Ke sini dulu. Nah. Sudah kelihatan gambar grafiknya? Oke. Nah, ini perhatikan. Kalau di sini perhatikan, ini tadi X1 ya, di sini adalah X1. Nah, X1-nya berarti di sini ya. Kemudian ini X2, misalnya saya taruh B-nya di sini deh. Di sini misalnya ya. Nah, ini adalah X2-nya. Di sini adalah X2. X2 yang ini berarti ya. Ini X2. Nah, ini X1. Nah, tadi kalau apa namanya? Kalau laju rata-rata Nah, kalau laju rata-rata itu adalah delta, berarti delta Y per delta X ya. Delta X. Nah, berarti sama dengan, berarti di sini adalah F, ini kan Fx nih fungsinya ya. Berarti di sini Fx2 dikurangi Fx1. Jadi X2 sama X1-nya kita substitusi ke fungsinya ya. Fungsinya apa yang diketahui di soal. Nah, begitu. X-nya kita masukkan ke sana.
dibagi sama delta X. Berarti X2 dikurangi X1. Nah, X1. Gitu ya caranya ya. Nah, berarti Fx2, X2-nya berapa? 0. Masukkan ke sana nih. Berarti nilainya adalah 1 dikurangi Fx1, X1-nya min 2. Min 2 masukkan ke sana nih. Berarti min 8 dibagi 2 berarti min 4. Saya tuliskan dulu deh, biar nggak lupa. Min 4, kemudian ini min 2 berarti plus 6. Plus 1. Nah, berarti dapatnya berapa nih? Ini 2, 3 ya. Dikurangi 3 dibagi 0 dikurangi min 2 jadi plus 2 ya. Nah, jadi jawabannya adalah min 2/2. Jawabannya adalah min 1 ya. Min 1. Nah, ini adalah laju rata-rata yang min 1. Kenapa min 1? Dia apa namanya? Kalau laju rata-ratanya minus, berarti direm itu ya, apa sih namanya? Bukan ditambah kecepatannya, tapi dikurangi kecepatannya gitu ya. Karena minus. Nah, ini lawannya berarti berkurang ya. Oke. Nah, kalau yang disebut turunan yang mana? Kalau disebut turunan itu berarti ini jarak antara X1 dan X2 itu kita limitkan ke 0. Ya enggak? Tadi kan pakai limit ya. Menjadi lim ini kita masukkan di sini berarti tetap ya. Fx2 dikurangi Fx1 sebentar. Ini saya langsung ganti aja X2-nya jadi 0. X1-nya diganti min 2 ya. Ini 0, F0, F min 2 dibagi sama min 2 berarti ya. Nah, jarak ini kita dekatkan ke 0. Berarti ini delta X-nya itu kita dekatkan ke 0. Delta X itu siapa? Oh, kok ini min 2 ya, plus ya. 2-nya ini jarak antara X1 dan X2 itu kita dekatkan ke 0. Caranya gimana? Nah, berarti titik B ini kita gerakkan, kita dekatkan ke X1. Nah, ini kita yang B ya yang kita gerakkan ya. Nah, ini perhatikan sampai dia berhimpit ke paling dekat itu ya, paling dekat sama titik A, berarti dia semakin berhimpit. Nah, perhatikan garisnya. Jadi perhatikan nih. Kalau titik B itu jauh sekali dari titik A, delta X-nya juga jauh ya, maka ini perhatikan, ini jarak antara titik A dan titik B bisa dihitung ya, dia memotong kurva ya. Ini akan memotong kurva nih, ini akan motong kurva, kalau dekatin ya, masih motong kurva tuh. Kapan dia tidak memotong kurva garisnya? Kalau titik B itu semakin kita dekatkan ke titik A, perhatikan nih. Semakin berhimpit ke titik A, maka garisnya ini tidak memotong kurva sama sekali. Nah, inilah disebut sebagai garis singgung kurva. Paham ya? Jadi kapan garis A, titik A-nya kok geser? Sini aja. Oke. Kapan garis yang dibuat dari titik A ke titik B yang melalui kurva ini, titik A dan B harus ada di kurva ya. Kapan dia akan menjadi garis singgung kurva? Jika titik B ini kita dekatkan semakin dekat ke titik A, titik B-nya ya, maka terbentuklah garis yang melalui titik A dan B ini adalah garis singgung kurva. Berarti dari sini kita dapat titik singgung gitu ya. Nah, berarti perhatikan. Ini saya lanjutkan. Ini berarti kita masukkan ke sana. Lim delta X mendekati 0. Mendekati 0. F0-nya apa? Kita masukkan ke sana nih. F0-nya. Oh, ini nggak bisa berarti. Di sini rumusnya adalah karena yang titik A kan tetap ya,
Berarti ini tetap fx dikurangi sama yang, nah f 0-nya itu kita dekatkan ke 0. Sebentar. Ini kita masukkan di sini x plus sebentar. Saya cari contekan dulu. Mana ya? Tadi rumusnya. Oke. Nih. Ini kok nggak muncul sih? Mana GeoGebra-nya? Oh, di sini. Nah, tadi kan gini. Kalau misalnya X1 itu adalah kita misalkan sebagai A. Kemudian ini adalah B ya, tetapi ini jadinya adalah A ditambah delta X berarti ya. Nah, kita kan mau mengecilkan delta X-nya tuh. Nah, berarti yang masuk di sana ini adalah fx. Ya udahlah. A ya. Ini A. Ini A. Ini A ditambah sama delta X ya. Nah, ini adalah yang terbesar dulu ya, kita masukkan, dikurangi, kemudian F, di sini FA. Yang kecil, nah yang ini. Nah, dibaginya berarti A ditambah delta X dikurangi A. Nah, A-nya coret kan? Nah, nanti delta X-nya itu yang kita dekatkan ke 0. Nah, kemudian kita masukkan ke fungsinya. Kita di sini aja ya. Lim yang lebar. Delta X mendekati 0. Mendekati 0. FA plus delta X itu kita masukkan ke rumus ini. Tapi saya salah bikin soalnya yang pangkat 3 ya. Tapi konsepnya, prinsipnya aja. Nah, caranya adalah gini. Setengah X-nya itu kita ganti pakai A plus delta X. Pangkat 3 di sini. Nah, min 3 dikali X-nya, ketemu X lagi kan? Kita ganti pakai A plus delta X lagi. Nah, kemudian dikurangi, ditambah 1. Nah, baru dikurangi FA sendiri. FA itu siapa? Ya, Fx itu kalau X-nya kita ganti jadi A semua ya. Nah, setengah X, A pangkat 3, kemudian dikurangi 3A, ditambah 1 ya. Per, nah ini tetap delta X. Nah, begitu. Berarti langkah selanjutnya sama kayak mengerjakan soal limit. Ini diurai pembilangnya, terus nanti delta X atas bawah dicoret gitu ya. Nah, nanti ketemunya ini adalah laju sesaat jadinya. Nah, ini adalah laju sesaat. Namanya ya. Jadi kalau kita memberikan limit di delta Y per delta X ini, maka dia berubah menjadi laju saat. Tapi kalau kita nggak ada limitnya, hanya menghitung delta Y perubahan Y dibagi perubahan X, maka kita baru menghitung laju rata-rata. Apakah paham konsepnya? Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang gradien garis singgung. Kenapa muncul gradien garis singgung? Dan kenapa ini disebut turunan? Oh, saya masih agak belum paham, Bu. Ini kenapa yang bagian sini itu, yang setengah ini berarti A pangkat 3 kan, Bu, yang ini, Bu? Ya, betul. A pangkat 3 yang ini. Yang, sebentar. Sama saya masih agak belum paham. Yang ini A pangkat 3. Yang mana? Yang ini, Bu, yang kalau dipindah semakin dekat itu, Bu. Oh, oke. Nih.
titik B kan tadinya jauh sekali di sini ya, misalnya. Kalau titik B sama A itu dua-duanya harus ada di kurva ya. Dua-duanya ada di kurva. Kemudian kalau titik B-nya jauh dari A nih, maka mereka ada jarak ya. Maka kalau kalian mencari laju rata-ratanya, berarti kan kalian menghitung nih jarak FB ya enggak? FB dikurangi FA dibagi jarak X-nya si B dikurangi jarak X-nya si A gitu kan. Nah, yang ini delta Y dibagi delta X itu adalah laju rata-rata. Tetapi kalau misalnya titik B itu kita gerakan semakin dekat ke titik A, nah ini semakin bergerak ke titik A ya, maka perhatikan jarak A sama B itu semakin kecil. Itu yang disebut jarak titik A ke jarak titik B itu adalah delta ini. Delta itu jarak ya, jarak antara dua titik. Tapi X-nya kita gerakkan semakin dekat ke titik A, semakin nempel, maka perhatikan apa yang terjadi dengan garisnya, garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Garis yang menghubungkan titik A dan titik B, kalau titik B kita jauhkan dari titik A, maka garisnya memotong kurva di dua titik ya, titik A dan B ya. Dan jaraknya panjang. Tapi kalau titik B itu semakin kita dekatkan ke titik A, pasti dia harus mengikuti pergerakan kurva ya. Nah, perhatikan, kalau titik B semakin limit ke titik A, mendekati titik A, semakin berhimpit bahkan, maka perhatikan garis singgungnya, garis tadi yang menghubungkan titik A dan titik B, itu tidak memotong kurva sama sekali, dia hanya menyinggung. Benar nggak, Handaru? Ya, karena nggak ada perpotongannya ya. Nah, ini perpotongan nggak di dua titik ya, tetapi di satu titik karena titik B akan semakin nempel di titik A berhimpit. Nah, itu artinya deltanya jarak antara titik A dan B kita dekatkan ke 0. Nah, ini limit delta X kita dekatkan ke 0, semakin dekat ke titik 0 gitu ya. Maka dia menjadi gradien garis singgung yang melalui titik A dan B. Paham, Handaru? Nah, inilah yang disebut sebagai turunan ya. Jadi gradien garis singgung itu adalah turunan dari fungsi saat X-nya berapa nih yang didekati, gitu ya. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya? Agung, paham? Ibu nanya saya, Bu. Itu oh, ya ini saya lagi apa namanya coba untuk mengerti. Ya. Helena paham, Kevin paham? Ini soalnya agak abstrak nih ya, nggak cuma agak, memang abstrak sekali ya. Jadi kalian benar-benar harus ngerti maksudnya apa sih, gitu. Jonathan, paham? Bu, saya belum ngerti tuh delta X-nya diapain. Oh, ini. Delta X-nya itu adalah jarak antara A dan B ini loh tadi. Kita dekatkan ke 0, limitkan ke 0. Jadi ini kan titik, perhatikan nih, titik B itu jauh dari titik A. Dan dengan catatan titik A dan B harus sama-sama di kurva ya. Nah, kalau seperti ini kondisinya, maka jarak titik A dan titik B deltanya itu nggak limit ke 0, mereka jauh. Ya nggak? Karena titik A itu di min 2, titik B ada di 0. Deltanya mereka adalah 2 selisihnya ya. 2 itu nggak limit ke 0, besar, masih besar gitu kan. Dan apa yang terjadi? Nah, garis yang menghubungkan titik A ke titik B itu memotong dua kurva, memotong di kurva di dua titik ya. Dan ini jarak A dan B itu jauh sekali, panjang ya. Nah, kalau titik B itu semakin kita dekatkan ke 0, nah ini saat proses kita mengubah delta X-nya itu limit ke 0, perhatikan nih. Kalau titik B kita letakkan di sini, di X sama dengan min 1, maka delta X-nya semakin kecil ya. Tadinya 2, sekarang menjadi 1, ya enggak? Karena min 1 dikurangi min 2. Nah, jadi 1. Kalau kita mendekatkan titik B ke titik A ya. Nah, semakin dekat terus. Nah, kalau kita letakkan titik B di
min 3/2, berarti deltanya menjadi setengah ya enggak? Min 3/2 dikurangi min 2, jadinya min setengah. Kok min setengah? Plus setengah ya. Nah, kalau B kita dekatkan lagi, mendekati min 2 ya. Nah, perhatikan nih, kalau limit ke min 2, titik B-nya misalnya di min 1,999, nah ini Y-nya berapa? Kita masukkan ke sana. Maka di sini delta X-nya semakin 0 ya, nanti delta X-nya akan hilang, Jonathan. Kan kita udah dekatkan ke 0, paham ya? Dia akan hilang karena dilimitkan ke 0. Supaya dia nggak punya delta lagi, nggak berselisih lagi gitu ya. Kita himpitkan akhirnya, paham? Jadi deltanya mau dihilangin gitu. Mau dihilangin supaya dia nggak berjarak lagi gitu ya. Tadi kan jaraknya jauh nih, titik B ya. Titik B mula-mula ada di 0. Kok deltanya besar ya? Nah, kita mau supaya dia nggak berjarak gimana? Ya udah titik B kita geser, semakin mendekati A, nah sekarang nggak berjarak. Artinya apa? Delta X jadi 0 gitu. Paham? Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Gradien udah paham ya? Jadi proses terbentuknya gradien adalah seperti ini tadi. Nah, kita limitkan, berarti kita selalu memakai limit ya kalau kita mau mencari gradien. Oke, sekarang kita kembali lagi ke modul. Selain gradien, apalagi? Nah, ini perhatikan di sini juga, tapi nggak bergerak di sini kan penjelasannya. Nih, kalau titik B berdekatan, ini dapat dipindah nih. Titik B itu harus ada di kurva juga ya. Nah, kalau misalnya titik A itu koordinatnya adalah A, FA, titik B itu koordinatnya adalah A plus delta X, FA plus delta X. Nah, garis yang melalui titik A dan B itu mempunyai gradien kemiringan, kemiringannya adalah ini nih, jarak FA plus delta X dikurangi FA dibagi delta X-nya berapa, jarak antara titik A dan B tadi. Nah, ini adalah garis yang melalui titik A dan B. Gradiennya adalah ini. Tetapi kalau misalnya titik B itu digerakkan, dia semakin mendekati titik A. Nah, ini perhatikan gambar yang kedua di sini ya. Nah, maka nilai delta X itu mendekati 0. Nah, berarti titik B akan berhimpit dengan ini, titik B-nya besar. Titik B akan berhimpit dengan titik A. Nah, akibatnya garis singgungnya ya udah menjadi garis singgung kurva jadinya ya. Karena kalau yang di sini ini kemiringan garis AB, tetapi dia masih memotong kurva, belum menyinggung. Tapi kalau titik B kita himpitkan ke titik A, maka dia menjadi garis singgung kurva. Nah, rumusnya inilah. Jadi gradien, nah ini gradien yang melalui titik A dan B ya, karena B berhimpit dengan A ya udah berarti gradien di titik A aja gitu ya, sama aja ya. Rumusnya adalah limit FA plus delta X dikurangi FA dibagi delta X, di mana delta X-nya mendekati 0 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ke yang berikutnya lagi. Oh, contoh soal dulu. Oke, perhatikan contoh soalnya. Tentukan gradien garis singgung pada kurva fx sama dengan x kuadrat di titik dengan apsis 2. Nah, apsisnya udah diketahui 2. Berarti M-nya itu adalah limit. Jangan lupa ya. Rumusnya selalu ini ya. Enggak kemana-mana. Selalu yang tadi FA plus delta X dikurangi FA per delta X. A-nya adalah yang titik yang diketahui ini. Ini adalah nilai A. Itu. Kita masukkan ke rumusnya. F2 plus delta X dikurangi F2 dibagi delta X. Oke. Sekarang fungsi Fx-nya adalah X kuadrat. Berarti dari sini kita dapat karena Fx itu adalah X kuadrat. Fx sama dengan X kuadrat. Kemudian, nah ini kita mengingat saat kalian belajar fungsi waktu kelas 10 ya. F2 plus delta X jadinya apa? Ya udah, X-nya kita ganti sama 2 plus delta X ya, ke dalam fungsi Fx-nya.
Berarti di sini menjadi dalam kurung 2 plus delta X kuadrat. Nah, begini. Kemudian F2 itu apa? Ya udah, X-nya diganti 2 gitu kan. Berarti menjadi 2 kuadrat. Nah, ya udah, kita masukkan ke sana ya tuh. F2 plus delta X berubah menjadi 2 dalam kurung 2 plus delta X kuadrat. Dari mana? Dari sini. Kemudian F2-nya berubah menjadi 2 kuadrat. Dari mana? Dari sini. Gitu. Tinggal dijabarkan ya. 2 plus delta X itu kita kuadratkan. Jadi kalau kalian ketemu 2 plus delta X kuadrat, jangan langsung dikuadratkan depan belakang ya. Kalian ubah menjadi seperti ini. Nah, karena kalian suka lupa tengahnya. Mending dijabarkan seperti ini ya. Kemudian kali pelangi, jangan lupa ya. Ini ke sana. Kemudian ini ke sana. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, 2 kali 2 berapa? 4. Nah, 2 kali delta X, 2 delta X. Disimpan. Delta X sekali 2, 2 delta X. 2 delta X ada 2. Oh, berarti 4 delta X gitu ya. Kemudian ini delta X kali delta X kuadrat. 2 kuadrat, 4. Nah, kemudian coret yang sama nih. 4 min 4 habis. Nah, kita bersisa 4 delta X ditambah delta X kuadrat. Per delta X, karena ini permasalahan limit, berarti delta X-nya kita faktorkan ya. Kita faktorkan delta X-nya 1 di pembilang. Nah, berarti 4 delta X dikeluarkan delta X berarti masih tersisa 4. Delta X kuadrat kita ambil 1 keluar, berarti di dalam masih ada 1 ya. Artinya kuadratkan delta X kali delta X. Gitu. Nah, kemudian delta X kita coret atas bawah nih. Kemudian substitusi delta X-nya. Jadi 4 ditambah delta X-nya berubah jadi 0. Ya udah berarti 4 tambah 0 ya. 4 tambah 0 jadinya 4. Ya udah gradiennya 4. Berarti gradien garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat di titik yang berabsis 2 itu adalah 4. Nah, begitu. 4 itu artinya apa? Nah, kita lihat ke sini ya. Kita masuk ke GeoGebra deh. GeoGebra-nya tadi X kuadrat ya, kita bikin yang baru deh. Fungsinya saya ganti. Kok nggak jalan? New. Dan save. Fx sama dengan X kuadrat. Oke, enter. Nah, tadi X-nya diminta 2 ya. Saat X-nya 2. 2 di mana? Di sini loh. Nih, perhatikan. Nah, gradiennya 4. Gimana bisa gradiennya 4? Nah, caranya adalah gini. Belum pakai rumus deh. Jadi gini, ini ada nanti ada persamaannya di sini. Susah ngepasin. Persamaannya belum ada. Oke lah. Nah, ini kemiringannya adalah 4. Kenapa kemiringannya 4? Nah, ingat waktu kelas 10 waktu SMP ya, mencari gradien itu adalah delta Y, tapi ini harus ada titik yang satunya, titik bantunya ya. Delta Y dibagi delta X gitu ya. Y1 dikurangi Y2, Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 min X1 itu ya. Gradien jadi kemiringan garisnya itu bukan dari Y-nya ya. Kalau Y-nya itu limit kemarin, ini udah ganti, bukan limit. Oke, kita kembali lagi ke modul kita. Nah, sekarang yang kedua. Nah, ini ada pangkat 3 tapi saya bikin ya sederhana, nggak kayak tadi ya. Caranya adalah sama ya. Nih, masukkan ke sini A-nya jadi 3. Kemudian, nah ini. Kalau kalian ketemu yang ini, kan pangkat 3 nih. Ini adalah, karena fx-nya adalah x pangkat 3. X pangkat 3. Kemudian kalian mau cari F3 plus delta X ya.
delta X. Nah, ini adalah sama dengan, berarti X-nya berubah menjadi 3 plus delta X ya. 3 plus delta X. Kalau saya kecepatan, direm ya. Supaya saya bisa balik lagi. Oke, nah ini perhatikan. X ini berubah menjadi 3 plus delta X juga. Nah, kemudian ini kita jabarin. Cara menjabarkannya gimana? Nah, kayak gini biar kalian nggak ada yang keliru ya. Plus delta X dikali 3 plus delta X, ada 3 kali ya. Terus kali pelangi. Ditambah, dikali 3 plus delta X. Nah, ada 3 kali karena pangkat 3 ya. Delta X. Nah. Kemudian dikali satu-satu ya. Ini dikali dulu ke sana. Kemudian hasilnya nanti dikali sama yang delta X di belakang ya. Nah, ini adalah 3 kali 3, 9. Plus, ini 3 delta X ditambah 3 delta X, 6 delta X. Kemudian delta X kali delta X plus delta X kuadrat ya. Delta X dikuadratin. Nah, ini sekali lagi dikali sama yang 3 plus delta X ya. Nah, begitu caranya. Kali pelangi lagi. Gitu. Ini adalah cara panjang. Kalau cara cepat gimana, Bu? Nah, cara cepatnya adalah seperti ini. Nanti kalian terserah mau pakai cara yang mana ya. Caranya adalah gini. Saya pakai ini dulu deh. Kalau misalnya di sini ya. A plus B berpangkat 3. Berpangkat 3. Nah, jabarannya apa? Ini. A-nya ini, koefisien pertama itu 1 ya. Jadi dia pakai segitiga Pascal kayak ini. 1, 1, 1, 1, ini 1 tambah 1, 2, 1 di sini. Kemudian ini adalah pangkat 2 ya. Ini N-nya 2 nih. N sama dengan 2. Kan koefisiennya 1, 2, 1 kan? Kalau pangkatnya 3, ini di sini pangkatnya 3, maka dia menjadi di sini 1, ya kan? Dia harus keluar ke sana. 1 ditambah 2, di sini 3, 2 tambah 1, 3, kemudian di sini 1 lagi. Nah, ini koefisien yang kita pakai ini. Untuk N-nya pangkatnya itu 3. Berarti di sini koefisien 1 ya, depan sendiri nih 1 kali A pangkat 3 nih. Dia dari pangkat terbesarnya. Kemudian ditambah, sebenarnya dia ada B-nya, tapi B-nya pangkat 0. Saya tulis ya. Dikali B-nya pangkat 0. Nah, kemudian ditambah, ini koefisien berapa? 3. Suku kedua ya. Nah, A-nya itu berpangkat 3 berkurang 1 nih, jadi 2. Nah, kemudian B-nya pangkatnya nambah 1, 0 ditambah 1, jadi pangkat 1. Ditambah, suku yang berikutnya adalah 3, ya kan, koefisien 3 nih. A-nya pangkatnya berkurang 1 lagi, jadi pangkat 1 ya. Nah, B-nya bertambah 1 nih, jadi 2. Nah, kemudian suku terakhir plus, koefisiennya berapa? 1. Dikali, nah A-nya pangkat 0, karena 1 dikurangi 1 lagi ya. B-nya jadi pangkat 3. Nah, ini cara cepatnya, cara menjabarkannya ya. Jadi, perhatikan. Koefisiennya kita ikuti segitiga Pascal. Dia pangkatnya berapa gitu. Kalau pangkat 3 ya kita jabarin sampai pangkat 3 nih. Gitu. Kalau pangkat 3 berarti ada 4 suku ya. 1, 3, 3, 1. Kalau pangkat 4 berarti 1, 4, 6, 4, 1 gitu ya. Nah, kemudian AB-nya nih. Suku yang depan ini dianggap sebagai A. Dia dari pangkat tertingginya, pangkat 3, kemudian berkurang 1, pangkat 2, berkurang 1 lagi, pangkat 1, berkurang 1 lagi, pangkat 0. Kemudian B, suku keduanya ini, B-nya, itu dari pangkat terkecil, pangkat 0. Kemudian bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1, sampai pangkat tertinggi di belakang sendiri. Gitu ya. Jadi yang ini sekarang kita jabarkan. Ini karena pangkat 3 berarti 1, 3, 3, 1 koefisiennya ya. Nah, karena yang depan itu, nah berarti A-nya siapa? 3. Nah, 3 dari pangkat yang terbesarnya.
Kemudian delta X pangkat 0. Ya udah nggak usah ditulis ya karena pangkat 0 ya. Ditambah 3 koefisien dari ini ya. Kemudian dikali 3-nya berkurang 1 pangkatnya jadi 2. Nah, baru dikali delta X pangkat 1 nih. Nah, begitu. Kemudian ditambah 3 koefisien, kemudian 3-nya berpangkat 1 ya, nggak usah ditulis. Ya udah tulis. Kemudian dikali delta X pangkat 2 sekarang. Begitu. Ditambah, nah yang suku terakhir itu koefisiennya 1. 3-nya pangkat 0, nggak usah ditulis. Delta X berpangkat 3 sekarang. Nah, maka jadilah seperti ini. 3 pangkat 3 ditambah 3 kali 3 kuadrat delta X. Ditambah 3 kali 3 delta X kuadrat. Ditambah delta X pangkat 3. Gitu ya. Nah, ya udah tinggal dijabarkan nih. 3 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3, coret aja dulu gitu ya. Nah, kemudian ini 3 kuadrat dulu ya. 9 dikali 3, 27 delta X. 3 kali 3 berarti 9 delta X kuadrat. Plus delta X pangkat 3. Nah, karena ini limit, berarti faktorkan delta X di pembilang ya. Delta X salah. Delta X yang mendekati 0. Ini limitnya selalu hanya delta X mendekati 0 ya. Nggak ada limit yang macam-macam. Nggak ada limit tak terhingga, nggak ada limit mendekati 5, mendekati 2, mendekati min 2, nggak ada. Selalu delta X mendekati 0, oke? Atau H mendekati 0, sama aja. Delta X-nya kita faktorkan keluar karena kita sudah bukan di limit ya, ini adalah turunan. Laju sesaat ya. 27 kemudian plus 9 delta X karena kuadratnya satunya udah dikeluarin ya. Kemudian yang pangkat 3 itu berarti masih pangkat 2. Delta X pangkat 2. Oke, per delta X. Nah, delta X-nya dicoret. Kemudian substitusi delta X-nya jadi 0. Nah, begitu. Berarti jawabannya ini 0, ini 0. Jawabannya 27 deh. Nah, berarti gradiennya adalah 27. Gradien fungsi fx di titik dengan absis 2 adalah 27. Nah, ini pasti semakin tegak. Mesti garisnya seperti ini gitu ya. Kita cek ya. Pakai GeoGebra. Di sini dulu, apakah masih ada yang mau bertanya? Silakan. Oh, saya masih bingung, Bu. Ini Yang kenapa mana? yang F-nya ini bisa 3 ini, Bu? Padahalnya Oh, 2 itu, Bu. sebentar. Oh, sorry. Ini ya. Ya udah, ini saya ganti 3 deh. Harusnya sama ya, Handaru. Terima kasih. Kamu sudah memberi itu ralat. 3 ya, Handaru, harusnya. Di modul juga diganti 3 ya, teman-teman. Saya kopas aja lupa ganti angka deh itu. Oke, terima kasih Handaru. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi pertanyaan untuk bagian ini? Sebelum kita lanjutkan. Cano? Nanya, Cano. Kamu mau nanya apa? Enggak. Oke. Mic-nya nggak bisa dipakai ya? Nitip pertanyaan sama Ervin. Vivi? Jelas, Vi? Lumayan, oke. Yuri, jelas? Oke. Vin, tanya Vin. Ervin. Saya salah kalau manggil Vin terus ya. Vin-nya ada 2 ya. Ervin. Jelas ya? Bu, kalau dari saudara Cano, katanya dia tidak ada pertanyaan karena sudah cukup memperhatikan dengan baik. Oke. Kalau Ervin, Nah, ada kalau pertanyaan? dari yang namanya Ervin, Hmm.
belum ada pertanyaan, masih mencoba mencerna dan mengerti. Oke, Sekian. semoga lekas mengerti ya. Oke. Oke. Marco. Belum dengar suara Marco nih. Marco, kamu nanya. Nanya apa, Marco? Halo Bu, Ya, jelas? lumayan Bu, enggak masih Lumayan. pusing sih Bu. Masih. Titan. Tan. Halo Bu. Udah paham? Waduh Bu, masih banyak, sedikit doang gitu ya. Sedikit banyak nggak paham. Oke, semoga nanti kalau udah latihan soal kamu udah ngerti ya. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Ini saya, Bu, saya mau ya nanya apa? dong, Bu. Boleh, Yang silakan. A yang X kuadrat itu tuh berarti bisa pakai cara yang cepat juga kan, Bu? Iya, dikuadratkan aja karena dia masih pangkat 2. Lex. Jadi ini kan masih gampang tuh. 2 kuadrat 4 ya kan? 2 kali delta X kali 2 gitu kan. 4 delta X. Itu kalau saya biasanya gitu. 2 kali 2 kali delta X. Ya udah 4 delta X dapatnya. Ya kan? Terus delta X kuadrat. Itu Lex. Tapi kalau yang pangkat 3 nggak bisa, Lex. Oke? Oke. Udah ya, lanjut ya. Kita lanjutkan. Saya bersihin ya. Udah dicatat ya? Print screen ya? Oke. Saya lanjutkan. Nah ini 27. Ini harusnya, ini saya kopas tapi lupa ganti ya kayak ginilah. Tangannya ya. Oke, sekarang kecepatan sesaat. Tadi kan ada gradien, ada kecepatan sesaat ya. Yang dinamakan turunan itu nanti masuknya ke gradien sama kecepatan sesaat. Nah, perhatikan. Misalkan fungsi fx-nya adalah 15x kuadrat plus 20x. Ini adalah jarak ya, dalam kilometer tuh satuannya. Yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata mobil itu selama perjalanan. Nah, kalau kecepatan, nah ini waktu yang ditempuh adalah dari 0, ini waktunya apa jam ya? Dari 0 jam saat dia mau start sampai 2 jam. Nih perjalanannya 2 jam. Kalau ditanyakan kecepatan rata-rata, maka kita menghitungnya adalah delta F dibagi delta X. Delta jarak dibagi perubahan waktu gitu ya. Perubahan jaraknya adalah berarti dia dari X terbesarnya berapa? F2 dikurangi F0 dibagi 2 dikurangi 0 ya. Nah ini konsepnya kemarin kita udah mulai mencoba di limit ya terapannya. Nah F2 itu artinya apa? Di fungsi Fx ini, X-nya kita ganti 2 semuanya tuh ya. F0 juga sama nih, di fungsi Fx kita ganti X-nya jadi 0 semua. 2 dikurangi 0 ya udah 2. Nah, dari sini kita bisa menghitung ternyata kecepatan rata-ratanya adalah 50 km per jam. Nah, sekarang kita akan mencoba mengamati ini. Dari kecepatan rata-rata ini, kalau misalnya kita mau cari kecepatannya saat X-nya sama dengan 1 jam. Nah, berarti perhatikan nih, kita ada tabelnya di sini ya. Ini adalah kecepatan waktu, di sini waktunya. Kemudian ini adalah kecepatan rata-ratanya ya. Nih. Delta F per delta X itu adalah kecepatan rata-rata. Saat X-nya itu antara 0 sampai 1, kecepatan rata-ratanya adalah 35 km per jam. Oke. Kemudian perhatikan nih, 0-nya itu kita limitkan ke angka 1 ya, dari kiri nih. Iya nggak? Ini limit kiri. Jadi kalau kalian buat rentan interval nih, ini adalah 0 nih. Ini 2. Nah, satunya itu di tengah sini. 1 itu jadi patokannya. Kalau 0 itu kita, ini delta yang di sini, itu limitkan ke 0. Berarti ini kita dekatkan ke sana ya, arahnya ke sini nih. Tadinya 0, kemudian 0,8, 0,9999 terus. Semakin dekat ke angka 1, berarti ini kita limitkan ke limit kiri ya, limit kiri di mana X-nya mendekati 1.
maka ternyata kecepatan rata-ratanya itu juga mendekati angka 50. Perhatikan nih, kecoret deh. 49,9985. Nah, limit ke angka 50. Nilai Y-nya ya, ingat ya. Kemudian sekarang yang selang interval di antara 1 sampai 2 nih. Nah, 2-nya yang kita limitkan ke 1. Nah, ini namanya limit kanan. Oke, ingat lagi ya. Limit kanannya. Kita lihat nih, saat selang waktunya itu dari 1 sampai 2 jam, kecepatan rata-ratanya 65. Nah, ternyata ini semakin turun tuh. Oh, oke. Semakin angka 2-nya kita limitkan ke angka 1 nih. Berarti 2-nya berubah menjadi 1,0001. Semakin dekat ke angka 1, maka kecepatan rata-ratanya ternyata 50,0015. Nah, ini angka ini 2 ini mendekati angka yang sama ya, yaitu mendekati angka 50 dari kiri dan 50 dari kanan. Nah, ya udah berarti kesimpulan kita adalah kecepatan sesaat ini apa nih? Mobil, oh mobil. Mobil tersebut saat X-nya mendekati 1, saat T-nya 1 jam itu adalah 50 km per jam gitu ya. Nah, ini perhatikan. Saya geser dulu. Nah, cara mengerjakannya adalah kayak yang tadi, gradien tadi ya. Tuh, dapat 50. Jadi yang ini secara tabel, kok geser? Ke sini ya. Yang ini secara tabel, nah kalian ingat waktu di limit kemarin kan juga saya menjelaskan secara tabel kayak apa, kemudian secara grafik, secara secara rumus ya. Apakah ada pertanyaan tentang kecepatan sesaat? Silakan yang mau bertanya. Jadi ini masih nyambung sama limit yang kemarin ya. Tapi khusus untuk delta X mendekati 0 di sini. Belum ya? Oke. Kita lanjutkan lagi. Kita lihat ke penyelesaian secara matematisnya. Ini secara tabel. Sekarang secara matematisnya, perhatikan di sini. Delta F per delta X tadi kecepatan rata-rata. Nah, kalau jarak antara jarak waktunya itu kita limitkan ke 0, maka kita limitkan juga kecepatan rata-ratanya. Jadi di sini menjadi F1 plus delta X dikurangi F1 dibagi delta X. Kenapa? Karena dia minta saat T-nya 1 ya tadi ya. Berarti A-nya kita ganti 1. Ya sudah, kita masukkan ke sana. Di fungsinya tadi Fx-nya adalah sama dengan 15x kuadrat. Ini persamaan gerak mobil ya. 20x. Nah, kalau kita mau menghitung F1 plus delta X, berarti ini X-nya kita ganti semuanya ya. Pakai 1 plus delta X, ya ini juga 1 plus delta X. Dijabarkan, kemudian kalau F1 berarti X-nya kita ganti dengan 1. Dijabarkan, dihitung gitu ya. Nah, dari sini kita dapat persamaannya adalah ternyata 50 delta X plus delta X kuadrat per delta X. Kita delta X kita faktorkan, kemudian dicoret ya. Ternyata dapat juga 50 km per jam. Paham? Jadi rumusnya sama ya, cuman ada satu rumus walaupun konteksnya tadi berbeda tentang gradien sama kecepatan sesaat. Rumusnya sama, hanya beda cerita. Paham ya? Beda casing ya, tapi rumusnya sama. Paham? Oke, sekarang kita lihat soal. Contoh soal. Nah, perhatikan nih. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus sehingga kedudukannya selama X detik memenuhi persamaan Fx sama dengan 6x pangkat 3 plus x kuadrat. Dengan Fx dinyatakan dalam meter karena persamaan gerak ya. Tentukan kecepatan rata-rata benda dalam selang waktu X-nya itu dari 2 sampai 3. Ini detik ya berarti. Oke. Nah, perhatikan. Karena yang ditanya kecepatan rata-rata, berarti yang nomor ini adalah delta F per
delta X. Nah, udah tinggal dimasukkan, dihitung, ketemu. Nggak usah pakai limit, oke? Kalau yang B, dia kecepatan sesaat, berarti dia baru limit dari delta F per delta X. Oke, paham ya? Kita lihat penyelesaiannya di bawah ini. Yang A dulu, tuh. Kalau yang delta F per delta X cepet nih. F3 masukkan X-nya 3, F2 masukkan X-nya 2 semuanya. Tinggal di ini ya, ingat ya. Kalian hitung masing-masing dulu ya, baru dikurang ya. Ini contoh yang nggak bener nih. Kalian hitung masing-masing dulu F3 itu sama dengan berapa, karena biasanya kalian suka bikin tanda kurung, lupa bikin tanda kurung jadi hasilnya beda ya. Nah, ini kalian hitung dulu nih, berapa ini? 6 kali 27 ditambah 9. Mending kalian lepas, kalian hitung masing-masing dulu. Ini berapa? 6 kali 7 berapa? 6 kali 7. 42 ya? 42. 12 tambah 4, 16 ya? Tambah 9. Nah, berarti jawabnya adalah 172 ya? Benar nggak nih? Oke. Kemudian yang F2 kita hitung sendiri dulu. Jadi mendingan kayak gini ya. Jangan ikuti contoh yang di modul. Itu kalau kalian nggak teliti suka menyesatkan dia. 6 dikali 2 pangkat 3, 8 ya. Ditambah 4. Nah, ini dihitung dulu. Benar-benar dapat bulatnya. Ini berapa nih? 6 dikali 8. 48 ya? 48. Ditambah 4. Jadinya adalah sama dengan 2 belakangnya ya. 5. Oke, dikurang nih ya. 9. Ini 6, 1. Oh, benar. Oke, nih ketemu. Dibagi 1 ya, karena 3 dikurangi 2. Paham yang ini? Yang delta F per delta X, kecepatan rata-rata ya ini ya. Nah, kemudian yang nomor B, kecepatan sesaat. Saat T-nya sama dengan 2 detik. Oke, berarti F2 plus delta X, rumusnya selalu ini ya. Dikurangi F2. Nah, ya udah ini tinggal dimasukkan. F2-nya tadi kita udah ngitung 52. Nih ya, 52. Nah, ini pangkat 3 menjabarkannya adalah kayak tadi ya. Nah, ini. Ini 6-nya di luar dulu sampai ini. Nah, 1, 3, 3, 1. Nah, A-nya adalah 2, berarti 2 pangkat 3. Delta X-nya belum ada. Kemudian 3, 2-nya pangkat 2, delta X muncul 1. Kemudian 3, 2-nya pangkat 1, delta X pangkat 2. Kemudian 1, 3-nya hilang, delta X pangkat 3. Gitu ya. Dijabarkan terus sampai akhirnya delta X harus difaktorkan, dicoret, kemudian substitusi ya. Ya udah ini delta X 00, ketemunya adalah 76. Jadi kecepatan sesaat saat T-nya itu 2 adalah 76 km per jam, gitu ya. Apakah jelas? Dari contoh rumusnya selalu sama nih. Kalau kecepatan sesaat tinggal masukkan X-nya berapa dia mintanya. Nah, dia selalu X-nya berapa ditambah delta X yang depan ya. Gitu. Paham? JC paham? Lumayan Bu, lumayan paham. Oke. Pito, Seto, paham? Iya Bu, sedikit paham. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita latihan soal deh sekarang. Rangkuman latihan soal. Oke. Ya, sip. Nah, ini terapannya ada di sini ya. Nih. 4, 5 tuh. Kayak contoh tadi ya. Kita dari sini dulu deh. Yang nomor 1 dulu. Gunakan konsep limit atau definisi turunan ya.
Nah, ini tentukan F aksen. Nah, kita kalau mencari, ini caranya gimana sih? Kita ke Word dulu ya, supaya lebih lebar tempatnya. Saya jelasin dulu contohnya. Saya bikin file dulu. Hari Sabtu kalian bagi rapot meet lah ya. Semoga nanti Bu Helen koreksinya cepat buat remet besok ya. Biar nilainya bisa ganti yang kemarin jelek-jelek. Kalau matematika Pak Bobi gimana, nilainya udah muncul belum? Oh, oke. Bagus ya? Udah Bu, udah muncul Bu. Bagus nilainya, Handaru. Aman Bu. Yang limit yang aman. Waduh, Handaru. Oke, kita copy soalnya dulu. Gunakan konsep limit jika ini tentukan ini. Oke, copy. Kita pindah ke Word ya. Latihan soal. Nomor 1. Yang A ya, berarti ya. Satu yang A. Jika fx sama dengan x kuadrat plus 3x, tentukanlah f aksen x-nya. Nah, caranya perhatikan. Jawab. Nah, tadi kan memakai konsep limit atau definisi turunan. Maka tadi rumusnya kan nggak berubah kemana-mana, selalu itu. Ya udah, saya copy aja ya rumusnya nih. Ini saya pakai ini. Nah, begitu. F aksen X itu sama dengan limit. Nah, ini saya ganti B juga boleh ya. Kan di sini B. Delta X-nya saya ganti sama B. Jadi jangan bingung. Nah, ya udah kemudian kita masukkan nih. Kita cari dulu ya. F ini. Copy ini dulu. Dilepas ya, kita cari Fx plus B. Berarti di sini X-nya juga diganti dengan X plus B. Yang ini juga iya, dua-duanya ya harus diganti X plus B. Nah, sama dengan, kita urai dulu nih. Jadi sama dengan ini dikuadratin ya. Hasilnya adalah X kuadrat X kuadrat X dikali B dikali 2. Nah, berarti plus 2BX ya. Nah, kemudian B dikuadratin plus B kuadrat. Nah, kemudian ini 3-nya kita kali ke dalam, berarti plus 3X, 3 dikali B, berarti plus 3B. Ada yang bisa ditambahin? Enggak ada. Ya udah. Diemin aja. Nah, sekarang kita masukkan ke sana rumusnya. Copy. Ini saya ganti warnanya deh. Ini bersihin warnanya ya. Ini yang mana ya? Ini. Oh, color. Oke, benar sekali. Sama dengan. Ini kok naik ke atas. X. Nah, perhatikan. Kita masukkan ke sana nih. Jadi ini saya copy lagi. Kita gantikan ke ini ya. Nah, ini. Sepanjang ini menggantikan Fx plus B ini. Nah, kemudian Fx-nya ini kita gantikan dengan yang X kuadrat plus 3X ini. Nah, yang ini kita ganti. Tapi jangan lupa dikasih tanda kurung ya. Nah, biar nggak terbang dia. Sama dengan, saya di bawah aja biar sama dengan.
Nah, berarti kan ini kita kali ke dalam ya. Ini kurungnya saya buang nih. Kurungnya saya buang jadi min X kuadrat, kemudian min 3X ya. Nah, sekarang kita coretin yang bisa dicoret nih, X kuadrat plus di sebelah kiri. Yang sebelah kanan minus, berarti kita buang. Kemudian yang 3X di sebelah kanan kiri ini minus, plus. Kemudian yang sebelah kanan ini min, berarti dicoret. Ya udah, tinggal lanjut ini. Sama dengan saya copy lagi. Tapi yang sudah kita coretin kita buang. Ini hilang. Kemudian ini hilang. Kemudian ini hilang semua. Nah, langkah berikutnya apa? Faktorkan B-nya dari pembilang. Kemudian nanti kita coret. Nah, yang turunan ini lebih gampang. Karena yang kita faktorkan cuman delta X atau B atau H. Gitu. Yang ini sudah difaktorin 1, berarti dia tinggal B doang. Ini 3B, faktorin B-nya berarti 3 doang. Nah, kemudian kita coret B atas bawah nih ya. Coret dulu baru substitusi, ingat ya. Coret dulu, sederhanain dulu, baru substitusi. Sekarang masukkan nih. Nah, copy. Sama dengan ganti B-nya dengan 0. 0. Ya udah dapat. Jadi sama dengan, saya pakaiin F aksen X sama dengan yang ini 2X plus 3. Udah jadi. Nah, jadi turunan fungsi fx ini adalah yang ini, f aksen x. Jadi aksen itu lambang turunan ya. Nah, lambang turunan itu ada banyak ya. Nanti kalau misalnya saya ngasih lambang turunan. Lambang turunan itu bisa f aksen. Atau apa ya? Y aksen. Atau lagi kok malah jadi per ya? Andu. Oh, oke. Atau dy per dx. dy per dx. Ini sama ya. Atau lagi andu. Oke. Atau ada lagi apa ya? df per dx. Nah, ini adalah lambang-lambang turunan ya. Jadi kalau saya ngasih lambang turunan yang beda-beda, nggak mau, ya udahlah. Equation soalnya. Nah, perhatikan. Kalau saya ngasih lambang f aksen x, jangan bingung. Oh, itu yang ditanya turunan. Atau y aksen, itu juga lambang turunan. Bacanya aksen ya ini. Ada tanda petik, tanda kutip di atas. Kemudian dy per dx itu juga lambang turunan. Jangan kalian bingung. Loh, Bu, dy kemudian dx. Dibagi, jangan ya. dy per dx itu satu kesatuan. Dia adalah lambang turunan. df per dx juga sama. Jadi kalau y aksen dy per dx itu berarti fungsinya saya menuliskan dalam y sama dengan ya. Kalau f aksen x sama df per dx itu berarti fungsinya dalam f gitu. Oke. Apakah paham? Contoh satu ini. Turunan bisa. Rumusnya cuman ini ya, nggak kemana-mana. Jangan kemana-mana. Oke, sekarang kita lihat yang nanti kalian coba sendiri mengerjakan yang lainnya. Nah, kalau yang ini saya kasih contoh juga ya. Yang nomor 2, mau yang mana Handaru? Pilih satu. Buat contoh. Coba yang D, Bu. Yang D. Oke, ini sekarang ditentukan. Oke, ini gradien sebenarnya ya. Ya udah. Tentukan F aksen satunya. Nah, kita pindah ke Word kita tadi. Nomor 2 yang D.
Oke. Jawab. Kok balik lagi? Ini. Jawab. Oke. Caranya sama. Kita masuk ke sini nih. Saya kopas ini lagi nih. Rumusnya sama. Nah, seperti ini. Tetapi dia maunya F1. Ya kan? Di sini X-nya semua kita ganti 1. Nah, ini 1. Begitu ya. Berarti kita cari dulu F1 plus B ya. Nah, kita hitung dulu F1 plus B nih. Nah, berarti di sini adalah 1 plus, kurungnya mana? 1 plus B. Nah, kuadrat. Kemudian ini juga 1 plus B. Yang bawah ini juga 1 plus B. Nah, sama dengan. Nah, kita hitung dulu nih. 1 plus B dikuadratin, jadinya adalah 1 plus 1 dikali B dikali 2, berarti 2B, B kuadrat plus B kuadrat. B kuadrat. Nah, kemudian plus ditambah yang bawah ini kopas aja ya, sama aja. Ini jadi 2 ya. Plus 2. Nah, B plus 2. Oke. Kemudian kita hitung F1. Nah, F1 berarti X-nya berubah menjadi 1 semua. Sama dengan ini 1. Ini 1. Ini 1. Ini 1. Oke, sama dengan 1 ditambah setengah ya. 1/2. Jadinya sama dengan 3/2. 3/2. Oke. Nah. Kemudian kita masukkan ke sana. Copy. Saya ganti warnanya. Oke, sama dengan. Nah, sekarang kita masukkan. Ini 1-nya turun. Nah, kita masukkan. Copy lagi ya. Copy. F1 plus B kita ganti dengan ini. Copy. Gantikan ke sana. Nah, F1-nya kita ganti dengan 3/2. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menyederhanakan nih. Nah, sama dengan 1 dikurangi 3/2 itu setengah ya. Min setengah, Ding. Salah. Min setengah. Copy. Ini B-nya saya keluarkan dulu ya. Sebentar. Nulisnya gimana ya? Ini gini. Ini copy serombongan. Cut aja. Cut. Ini 1. Kasih kurung. Oke. Tutup. Nah, perhatikan. 1-nya hilang ya, karena 1 ditambah 3/2. Dikurangi 3/2 itu menjadi setengah. Nah, kemudian ini kita berusaha ini digabung aja nih yang pecahan ini ya. Kemudian nanti kita faktorkan B-nya. Nah, samakan penyebutnya nih. Semuanya kita samakan penyebutnya ya. Kita turun ke bawah aja. Sama dengan. Enggak mau sih. Oh, oke. Sama dengan. Yang di dalam kurung siku ini kita samakan penyebutnya. Caranya gimana? Ini kan per 1 ya. Ini per 1. Per 1. Yang ini juga per 1. Ini udah. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Jadi sama dengan 1 ini supaya menjadi ini berarti dikali ya. Saya tulis nih. Ini dikali sama B plus 2 berarti sama B lagi ya. Sama 2. Ini ya, kita kali ya. Nah,
Berarti yang atas ini juga kita kali sama B plus 2 sama 2, ya kan? Atas bawah munculkan yang sama. Yang ini juga dikali sama B plus 2, berarti dikali 2 juga ya. Samain ya. Berarti yang ini juga disamakan dikali B plus 2 sama dikali 2. Nah, kemudian yang ini, yang B plus 2 ini berarti tinggal dikali 2 ya. Kurang 2 dia. Nah, berarti yang atas ini juga dikali 2 nih. Nah, yang ini kurang B plus 2 nih. Yang atas berarti juga dikali sama B plus 2. Nah, apakah paham caranya? Silakan yang belum paham boleh bertanya. Atau gini, ini yang pecahan yang per aja yang sudah ada B-nya, kita pisahkan aja. Nah, ini juga bisa ya. Ini saya tetap pakai yang ini aja. Nah, misalnya ini B-nya langsung difaktorkan ya. Ini saya copy lagi. Yang kita samakan penyebutnya itu yang belakang aja. Nah, ini juga boleh. Bisa ya. Ini faktorkan B-nya nanti. Marco keluar masuk. Oke. Yang ini ya, konsentrasikan ke pecahan yang belakang ya. Kenapa, Bu? Bisa seperti itu? Karena yang ini, yang depan ini sama-sama sudah punya B dua-duanya. Nah, nanti bisa kita coret sama B yang ini. Gitu. Nah, yang belum punya itu yang dua suku belakang. Nah, maka dia harus disamakan penyebutnya. Gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutin nih. Sama dengan, saya kopas dari sini ya. Supaya nggak terlalu panjang, berarti kita menyamakan penyebut yang belakang aja. Yang ini jadinya yang atasnya adalah 2 plus 2B ya. 2B plus 2. Yang ini biarin aja. Kemudian ini menjadi B plus 2 juga ya. B plus 2. Nah, oke. Kita tinggal menggabungkan sekarang. Sama dengan, saya kopas dari sini. Copy. Nah, sekarang kita gabungkan nih. Ini kan penyebutnya udah sama nih. Ini duanya saya letakkan di depan deh, biar sama. Di sini maksudnya. Oke, nah. Maka yang atas ini kita gabungkan. Ini min-nya kita buang aja, tapi tempelkan di atas sini ya. Jadi min B sama min 2. Nah, paham ya? Sama dengan. Nah, kemudian kita kurang ini 2, min 2 hilang ya. 2 min 2 hilang. Coret nih. Sama min 2 ini kita coret. Nah, 2B dikurangi B, 1B. Nah, berarti ini sama dengan, saya copy lagi. Yang ini hilang, 2-nya udah dicoret. Yang min 2 juga hilang, udah dicoret. Nah, B dikurangi 2B, 2B dikurangi B, ini menjadi 1B ya. Hilang berarti. Ini hilang. Ini hilang. Nah, sekarang kita faktorkan B-nya supaya bisa dicoret sama yang di depan, yang seper B di depan itu gitu ya. Nah, sekarang kita faktorin. Sama dengan B-nya ini kita faktorkan keluar nih. Ini 2-nya di dalam kurung ya. Nah, berarti 2. Yang B kuadrat itu menjadi B aja. Yang B ini berarti menjadi 1. Yang difaktorkan yang atas aja ya. Nah, ini dikasih tanda kurung di sini. Tutup kurung. Jebret. Nah, begitu. Kemudian B yang di luar ini bisa kita coret sama yang seper B di sini nih. Nah. Oke, berarti tinggal substitusi sekarang. Yang ini saya copy. Sama dengan. Nah, B-nya sekarang kita ganti sama 0 nih. Ini 0. Yang ini juga 0. 0. Oke. Jadi kita dapat sama dengan 2 ditambah, ini jadi 1/4 ya. 1/4. 1/2 dikali 0 tambah 2 ya 2. Itu 4 ya jadinya ya. Ya udah, berarti sama dengan 2,25 ya. Atau 2/4. Sama aja. Apakah jelas? Contoh yang nomor 2, yang D. Silakan, kalau ada yang nggak paham bagian mana.
Sebelum kita tutup nih, udah jam 9 ternyata. Paham? Mungkin di sini aljabarnya yang agak ribet ya. Kalian harus harus apa namanya ya? Teliti. Harus teliti mana yang harus clue-nya, mana yang harus disamakan dulu, mana yang harus dikerjakan dulu. Urutannya sama ya, pokoknya rumusnya selalu sama. Cari dulu F1 plus B-nya, kemudian F1, baru substitusi, diurai pembilangnya. Sederhanakan gimana caranya supaya B-nya bisa kita faktorkan dan dicoret. Itu dulu ya. Setelah dicoret baru substitusi. Gitu. Bu, itu Ya apa? B tambah 2 kali 2-nya hilang. B tambah yang mana 2 ya? kali. Yang itu. Dan mana ya? Yang ini. Yang ini. Yang di kiri. Yang di ini? Kiri. Ya itu. 2-nya saya tukar ke depan nih. Saya pindah ke depan. Atasnya saya gabung nih. Saya gabung atasnya nih. B min 2. Ini kan kena min ini. Min B, min 2. Saya gabung di atas. Karena penyebutnya sama. Jonathan, paham? Oh, dibalik aja gitu. Betul. Oh, oke. Sama ya, karena komutatif berlaku sifat komutatif. Oke, saya tutup ya. Nanti kalian mencoba mengerjakan ini yang teman-temannya. Ini nomor 1, 2 aja dulu. Yang nomor lainnya jangan dilihat dulu ya. Yang ini. Berarti yang A tadi udah dibahas sama yang D nomor 2D. Berarti kalian mencoba nomor B, C, D sama nomor 2 A, B, C. Ada 6 ya berarti ya. Oke, saya tutup untuk minggu depan.